Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal. Kami segenap kerabat kerja dari Gapai Kemuliaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan kelak kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia Ramadan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, bicara Lebaran, tentu saja ini menjadi momentum untuk berkumpul dengan keluarga, merawat kekerabatan. Meskipun mudik dan silaturahmi menjadi tradisi orang Indonesia di momen Lebaran, tapi dua hal inilah membuktikan betapa banyak kebaikan dan keberkahan yang mengiringi hari raya. Dan untuk membahas tema terkait Lebaran, momentum merawat kekerabatan ini, alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Sama-sama, Masya Allah. Ini bahasannya menarik sekali di hari istimewa ini. Kita membahas tentang bagaimana kita merawat kekerabatan di momen Lebaran. Kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman. Ini kan sudah jadi tradisinya orang Indonesia. Kalau Lebaran itu mudik dan kumpul keluarga. Sebenarnya hakikat, kenapa kemudian Lebaran itu sangat identik dengan saling memaafkan, kumpul dengan keluarga itu seperti apa sih? Bagaimana Islam menjelaskan hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya Bamila dan pemirsa CNN Indonesia, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair wa ja'alnahu minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita dan insya Allah setiap tahun yang kita lalui adalah kebaikan. Dan semoga di tahun yang akan datang kita diizinkan kembali untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Idul Fitri, maka setidaknya kita harus memahami dulu tentang makna daripada Aid dan Fitri. Idul Fitri itu ada dua kata. Kata yang pertama artinya Aid, artinya kembali. Dan kata yang kedua artinya Fitri. Itu punya dua makna, Mbak Mila. Yang pertama, Fitri itu kembali berbuka. Kembali makan. Jadi yang awalnya tidak boleh makan karena sedang berpuasa, maka setelah masuk Syawal, ya, di momen Idul Fitri ini kita diperbolehkan kembali makan di siang hari. Maka Aid artinya kembali, Fitri berbuka. Kembali makan. Makanya orang kalau Idul Fitri makan-makan boleh ya. Dan memang itu yang dihadirkan. Makanya ada yang bikin opor, ketupat, ada bikin ketupat, sambal goreng ati, sudah menunggu ini di rumah. Masya Allah. Dan itu menjadi bentuk kegembiraan kita dengan momentum Idul Fitri. Yang kedua, Fitri itu maknanya adalah kesucian, ya, dan kemenangan. Suci, kenapa? Karena dia setelah melalui ibadah Ramadan 1 bulan, dia berharap dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan yang kita lakukan ketika bulan Ramadan kemarin itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Maka saat orang bertemu dengan Idul Fitri, dia diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Artinya bersih. Maka dia kembali kepada kefitrahannya, kembali kepada kesuciannya. Nah, salah satu momentum untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, bukan hanya meminta ampun kepada Allah, tapi kita melapangkan setiap urusan kita dengan manusia. Maka di momentum Idul Fitri ini, kita dianjurkan untuk apa? Membersihkan hati, mensucikan hati, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Dan itu menjadi waktu terbaik untuk kita saling bermaaf-maafan. Walaupun catatan ya, bermaaf-maafan tidak harus nunggu Idul Fitri. Ya, kapanpun, dalam keadaan apapun, malah kita harus bermaaf-maafan. Tapi mohon maaf, jika dengan Idul Fitri saja, yang kita sudah kembali kepada kesucian, masih belum mau memaafkan, butuh hari apa lagi yang harus kita hadirkan agar kita bisa membersihkan hati dan saling memaafkan di antara kita. Maka identik sekali
Kalau udah ketemu Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Nah, salah satunya adalah apa? Melapangkan urusan di antara kita. Melapangkan kekerabatan yang barangkali selama ini ada noda, ya, ada luka, ada benci, ada dengki. Maka sudah saatnya di momentum Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Gitu Mbak Mila. Oh, Masya Allah. Nah, yang juga paling penting ya bicara soal kekerabatan ini, yang paling utama yang perlu kita prioritaskan adalah orang tua. Pasti. Birrul walidain ya, Pasti, Ahilman ya. pasti. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang dalam momen Idul Fitri ini kita harus itu birrul walidain Iya. kepada orang tua. Iya. Di antara manusia yang harus kita jaga hatinya adalah orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Adanya kita, hadirnya kita, karena orang tua kita. Maka wajar kalau dalam Al-Quran, Allah itu ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, setelahnya atau sandingannya dengan apa? Berbuat baik kepada orang tua. Betul. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di situ ada kalimat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, salah satu berbuat baik kepada orang tua tentu adalah dengan menghadirkan bicara yang baik, dengan menghadirkan perilaku yang baik. Dan kalaupun kita pernah punya salah kepada orang tua, maka segera minta maaf kepada orang tua kita. Karena mohon maaf, dari awal Ramadan kita sering diingatkan, di antara golongan yang tidak akan diterima amal ibadah puasanya adalah seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua dan belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Maka momentum Idul Fitri ini harus menjadi momentum untuk saling mensucikan di antara kita, terutama anak kepada orang tua. Ingat, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Maka sekarang biasanya kita ingin pulang kampung. Karena ingin ngejar ketemu orang tua. Betul. Dan teman-teman bayangkan ya, begitu sedihnya orang yang ketika momentum Idul Fitri ini tidak bisa lagi merasakan kebersamaan dengan orang tua. Dan barangkali itu yang saya rasakan. Saya juga merasakan. Mbak Mila juga merasakan. Bapak Jadi Ibu sudah meninggal. seakan ada sesuatu Rindu yang ya? hilang gitu. Rindu Iya sekali. nggak? Ya. Rindu sekali. Kalau saudara kami yang masih ada orang tua, ada yang kita kejar dalam pulang kampung itu. Kalau mudik tuh ada yang kita gapai gitu. Gapainya apa? Tangan lembutnya orang tua kita, pelukan hangatnya orang tua kita. Dan itu yang kita sangat inginkan saat bertemu dengan Idul Fitri. Ya. Bertemu dengan orang tua. Maka pesan bagi yang masih ada orang tuanya, pulang, temui orang tua kita. Pegang tangannya, peluk tubuhnya. Minta maaf, sungkem sama orang tua kita. Khawatirnya selama kita hidup kita masih punya salah sama orang tua. Ya. Dan khawatirnya itu yang menghambat pahala Allah diberikan kepada kita karena masih ada salahnya kita kepada orang tua. Dan mohon maaf, kalau ada perbandingan kepada siapakah kita harus berbuat baik. Rasul menyampaikan ummuka, ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Thumma abuka kepada bapakmu. Maka yang pertama, temui ibu kita. Pegang tangannya, minta maaf sama ibu kita. Ibu sosok perempuan yang luar biasa ya. Yang airnya begitu banyak keluar untuk diri kita. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya. Air ketuban ketika ibu mengandung anaknya. Air darah ketika ibu melahirkan anaknya. Air susu ketika ibu menyusui anaknya. Air mata ketika ibu menangis mendoakan anaknya. Dan air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Maka di momentum Idul Fitri ini, hadirkan rasa maaf kita. Jangan sungkan untuk minta maaf kepada ibu kita. Maaf ibu, kalau Ananda belum bisa membahagiakan ibu. Ada luka yang pernah menggores hati ibu. Minta maaf. Begitupun ayah. Datangi ayah kita. Sosok ayah itu begitu berarti Mbak Mila ya. Ya. Laki-laki yang pertama merindukan kita, yang paling mencintai kita. Apalagi Mila, anak perempuan. Ya. Biasanya cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya. Kenapa saya tahu? Karena anak saya perempuan semua.
Dan bagaimana sayangnya anak perempuan kepada ayah itu luar biasa. Iya, betul. Maka pemirsa CNN Indonesia ini mohon maaf di momentum Idul Fitri saya seperti mengaduk-aduk perasaan kita. Wah, ya. Karena jujur ya, saya ya serasa ada yang kurang dulu dalam hati ini. Ketika momen Idul Fitri ini nggak ada orang tua tuh serasa ada yang kurang. Maka yang masih ada, manfaatkan kebersamaannya. Masya Allah. Karena belum tentu kita mendapatkan kebersamaan yang sama di waktu yang akan datang. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Betul. Allah melembutkan hati ini untuk bisa minta maaf sama orang tua kita. Masya Allah, Ahilman betul sekali. Ini kan sebenarnya pengalaman kita tuh mirip ya. Iya. Jadi waktu itu qadarullah 2014, ayahanda saya meninggal pada saat Iya. malam takbiran. Oh, Jadi Idul Fitri sejujurnya jadi momen yang menyenangkan, tapi di sisi lain ingat ayah gitu ya. Iya. Wajar sekali gitu. Nah, banyak orang yang kemudian kadang-kadang mungkin para pemirsa juga ada yang mungkin sudah kehilangan orang tua. Banyak yang kemudian berpikir, Ahilman, Iya. Ustadz, bagaimana dengan kami yang sudah Iya. kehilangan orang tua? Apakah tugas kami selesai? Apa yang bisa kami lakukan untuk tetap birrul walidain? Iya. Tetap berbakti kepada orang tua yang sudah Iya. meninggal? Iya. Apa yang bisa kita lakukan, Ahilman? Iya, tentu banyak yang bisa kita lakukan. Karena mohon maaf, berbuat baik kepada orang tua itu tidak terbatas. Sampai orang tua wafat, tidak. Ketika kita masih hidup sebagai anak, maka sampai kapanpun kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan. Bagi orang tuanya yang telah kembali kepada Allah. 1, doakan. Maka orang tua sangat merindukan doa-doa kita. Wabil khusus istighfar anaknya. Karena di antara yang meringankan hisab alam kubur orang tua kita adalah istighfar dari anaknya yang dikirimkan untuk orang tuanya. Maka doa ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Maka masuk poinnya. Kalau orang tua kita dulu punya kerabat, punya saudara, punya sahabat, maka sudah sebaiknya kita sebagai anak melanjutkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Pas lagi momennya ya. Pas. Makanya pas kita pulang kampung, walaupun orang tua kita udah nggak ada, tapi kan barangkali masih ada pamannya, masih ada bibinya, masih ada saudaranya, masih ada sahabatnya, maka lanjutkan kebiasaan baik itu. Maka saat kita menyambungkan silaturahimnya dengan kerabat orang tua kita di dalam kubur senang. Makanya kan kalau kita mudik nih, Mbak Mila, ketemu sama saudara kita nih, Iya. suka bilang gini, Mbak mah lihat kamu tuh inget orang tua kamu, gitu kan? Suka bilang gitu. Betul, ya. Ya, Ujang, kalau ke saya kan tetangga tuh, Ujang kalau lihat Jang Iman tuh inget ke bapak, inget ke mama gitu. Kita rasa. Nah, itu tuh membahagiakan bagi orang tua di alam kubur. Bahwa anaknya melanjutkan kebiasaan baik, kekerabatan dengan sahabat orang tuanya, kerabat orang tuanya. Makanya kita harus tahu orang tua kita dulu kerabatnya siapa aja, saudaranya siapa aja. Dan mohon maaf ya, di antara kebiasaan yang perlahan suka hilang tuh di antara kita tuh gitu tuh. Kan dulu mah orang tua kita ya, Mbak Mila, kalau lebaran tuh ngajak kemana gitu. Oh iya. Keliling gitu. Iya Iya Sampai waktu kecil tuh saya ngerasa, kenapa sih Bapak harus keliling-keliling, Iya capek kan? gitu. Capek kan? Iya. Nah, kita baru tahu hikmahnya sekarang kan. Betul. Ternyata orang tua kita tuh dulu mengenalkan kita sama sahabatnya agar dia berharap nanti kalau dia wafat, anaknya melanjutkan kekerabatannya. Baik. Beda sama kita sekarang. Kita kan jarang ngajak anak-anak kita temuin uwa, temuin bibi. Betul. Iya kan? Nah, ini kebiasaan yang menurut saya harus terus dilanjutkan. Ya termasuk kebaikan bagi orang tua yang sudah wafat. Yang ketiga, sedekah atas nama orang tua kita. Itu sangat menyenangkan bagi orang tua di alam kubur, dan itu adalah cara berbuat baik seorang anak bagi orang tua yang telah wafat. Masya Allah, Ahilman, ini menarik sekali. Menarik. Kita akan lanjutkan di segmen Baik, berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Idul Fitri dalam episode Lebaran, merawat kekerabatan. Ahilman, lanjut ya. Sebenarnya apa sih kemuliaan-kemuliaan yang mungkin kita bisa peroleh kalau kita itu birrul walidainnya luar biasa? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, pertama, orang yang berbakti kepada orang tua, tentu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling tinggi kan.
Karena Allah meletakkan ridhonya kepada manusia. Salah satunya adalah ridhonya seorang anak tergantung orang tuanya. Artinya bahwa orang tua itu menjadi tanda kalau Allah ridho sama kita. Orang tua kita ridho, insya Allah Allah ridho. Yang kedua, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kalau ada istana, Iya. Oh, Mbak Mila masuk pintu yang paling tengah, berarti VIP banget kan? iya, betul. Iya. Nggak usah di ujung Nggak gitu, usah udah di ujung, tengah, udah di depan tengah, mata di ya, depan mata. Hilman. Nah, surga itu pintu tengahnya adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Maka kata Nabi, kalau mau lewat pintu tengah, ya berbuat baik sama orang tua. Kalau enggak, ya kamu sia-siakan kesempatan itu. Iya, iya. Nah terus, ya yang ketiga, orang yang berbakti kepada orang tua itu, Allah akan muliakan hidupnya. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah bahagiakan kehidupanmu. Jangankan nanti di akhirat, seorang anak yang berbakti sama orang tua di dunia, sudah Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan bagi dirinya. Maka perhatikan deh, rata-rata orang sukses kalau ditanya, dia punya amalan apa, salah satunya adalah amalan membahagiakan orang tuanya. Iya. Itu siapapun kayaknya teori ini Iya, berlaku. kepada siapapun. Kepada Betul. siapapun. Ya, termasuk ya izin ya. Ya anak laki-laki hebat itu kan karena ibu gitu. Anak perempuan ya karena ayah gitu. Ini saling berkekuatan lah kira-kira begitu. Dan saya percaya kemuliaan dalam hidup itu didapatkan ketika kita memuliakan orang tua kita. Setuju. Yang keempat, hidupnya tambah berkah. Anak yang berbakti ke orang tua tuh ya hidupnya berkah. Malah kalau kemudian dia memberi kepada orang tua itu nggak akan pernah habis rasa-rasanya seorang anak yang memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Kalau dia dilebihkan harta, kemudian dilebihkan bagi orang tua itu, maka akan dibalas kebaikan. Maka Mbak Mila, di momentum Idul Fitri ini mohon maaf ya, bagi kita yang masih ada orang tua, jangan hanya sibuk mendandani kita dan keluarga kita aja. Tapi kalau kita pulang kampung, coba kalau bisa dandani juga ayah ibu kita. Cek mukena ibu kita, barangkali mukena ibu kita masih mukena yang lama. Gimana caranya agar Idul Fitri ini mukena yang baru gitu. Biar Idul Fitrinya merasakan ada yang berbeda gitu. Cek kain sarung ayah kita. Barangkali kain sarungnya masih kain sarung yang lama dari Idul Fitri ke Idul Fitri yang berlalu. Kasih dong kain sarung yang lebih baik agar bisa merasakan keindahan yang sama dengan kita. Saya paling miris Mbak Mila ketika anak pulang ke kampung, anaknya begitu mewah penampilannya gitu, begitu gaya gitu ya. Tapi lihat orang tuanya nggak diperhatikan karena mungkin udah sepuh gitu. Padahal harusnya kalau didandanin sama anaknya, dikasih baju yang bagus, itu akan ada rasa yang berbeda gitu. Dan orang tua akan bangga loh dengan kita kalau ada anak yang orang tuanya penampilannya bagus karena anaknya. Makanya ini kalau berandai-andai ya, walaupun nggak boleh berandai-andai sebenarnya, suka begini, coba kalau ayah ibu saya masih ada gitu, mungkin saya akan kasih baju yang bagus gitu. Kita akan pulang ke kampung naik mobil yang bagus, kita akan jalan-jalan keliling tetangga gitu. Ya dulu kita keliling itu kan jalan kaki, pakai motor gitu, pakai kendaraan yang seadanya. Ya sekarang kita diizinkan punya rezeki gitu. Ya kalau orang tua kita masih ada, kita naik mobil yang bagus. Ayo Ma sama Hilman kita keliling. Itu juga bayangan dalam pikiran saya sih, iya kan? Hilman ya. Jadi sedih ya ini. Momentum itu kan pengen ya, kita panggil lagi gitu. Tapi ya kita yang sudah tidak ada, tidak bisa menemukan kesempatan itu. Maka yang masih ada, ketika pulang tuh jangan nyusahin orang tua gitu. Iya, jadi sebaiknya pulang itu justru meringankan beban orang tua. Kalaupun mau masak di kampung, ya udah kalau bisa dari kita akomodasinya gitu. Dari kita semuanya. Maka selain nyiapin kue di rumah kita, ke kampung tuh ya bawa kue juga buat di kampung gitu. Biar orang tua kita tuh merasakan. Karena ya tidak sedikit ada anak-anak yang pulang kampung ketika di kampung malah nyusahin orang tuanya gitu. Ya walaupun orang tua gak pernah nanya itu ya. Bagi orang tua mah udah pulang aja udah syukur, udah senang banget gitu. Tapi apa salahnya sih? Dan bayangkan kebaikannya kalau saat kita pulang kampung itu, orang tua kita tertawa, senang ngelihat kita gitu. Makanya mohon maaf ya, yang pulang kampung, jangan membagikan kesusahanmu di kota untuk orang tuamu di kampung. Kalau bisa ketika pulang kampung, orang tuamu hanya mendengar kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan. Walaupun di kota kamu banting tulang, capek dan lelah luar biasa. Agar di momentum ini dia merasa bangga gitu dengan anaknya. Masya Allah. Dan saya kira itu akan bisa menjadi kebaikan.
Birrul walidain mengundang ridhonya Allah. Birrul walidain pintu surga yang paling tengah. Birrul walidain mengantarkan kemuliaan dari Allah, dan birrul walidain membawa keberkahan dalam hidup. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ahilman, kalau kayak kita nih ya misalnya udah nggak ada orang tua, pulang itu sebenarnya kalau buat saya juga momentum ziarah sebenarnya. Iya, Iya bisa. kan? Kumpul dengan itu tadi ya keluarga Sanak saudara besar, besar. kemudian memang bersilaturahmi ke sahabat-sahabatnya orang Betul, tua, betul. dan ziarah itu ya. Betul. Jadi biasanya habis sholat itu kita suka ziarah, Iya. dan itu salah satu Ya, luar biasa. luar ya. biasa. Ya, satu mengingatkan kita tentang kematian, dan yang kedua mengingatkan kita tentang almarhumah yang sudah kembali ke Allah, bahwa kita datang untuk menziarahinya dan mengajak, ini penting, mengajak keluarga besar kita untuk tahu ini loh nenek, ini loh Silsilah kakek, keluarga, iya ya, kan? oke. Iya betul. Jadi saya mengajak anak-anak saya biar tahu, kan suka nanya ayah, orang tuanya ayah mana, kan? Kalau yang masih polos suka gitu kan pertanyaannya, ya kita bawa nenek sama kakek udah wafat, nah ini kuburnya. Nah ini antara kebaikan yang perlu kita juga terus hadirkan. Termasuk begini, kalau kita ingin melanjutkan kekerabatan sama saudara kita, ya betul kita menemuinya, tapi kalau bisa berbagi kebahagiaan. Makanya ada THR kan? Iya. Ya apa tuh THR tuh? Angpau kalau ya. Jadi Siapin juga kan- ya, berarti ya kantongnya harus tebal kalau pulang kampung ini, Masya Allah. maksudnya niatnya Iya. gini, Aa, kan kita juga kurang, niatnya kembali yang tadi. Aku tuh berbuat baik sama ponakan-ponakanku, nitipin niatnya buat orang tua yang sudah wafat. Ya bisa ya begitu ya. Karena dulu barangkali ada orang tua kita yang punya kebiasaan itu. Iya, betul. Nah jangan sampai bilang begini, dulu mah ya waktu ada orang tuanya dia tuh suka ngasih, sekarang Sekarang mah mah? udah. Nah, kalimat Wah, itu iya jangan juga sampai sih. keluar Iya, gitu. betul. Jadi, ih Masya Allah ya, walaupun udah nggak ada, Ceng Haji, Bu Haji tuh, masih ada aja ngasih ke kita. Nah itu tuh kan kebaikan anaknya. Dan bukan dari kuantitasnya ya. Betul. Iya kan? Tapi dari rasa Iya. sayangnya kita, perhatiannya betul, kita. betul. Makanya tidak penting ya seberapa besar isinya. Iya. Yang penting keikhlasan yang kita berikan. Betul. Ya kecuali kalau kita mau ngasih besar juga nggak apa-apa ya. Lebih bagus. Lebih baik banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit ya. Oh, ya. Apalagi pakai uang baru ya, Iya. lebih seneng lagi gitu Masya biasanya. Allah. Masya Allah. Ahilman ini juga menarik. Kalau tadi kebalikan ya, kalau birrul walidain iya mengundang kemuliaan gitu ya, insya Allah hidup kita jadi lebih berkah. Sebaliknya, kalau kita, masih sedih nih, kalau kita misalnya justru berbuat buruk, berbuat jahat kepada orang tua kita, katanya Allah juga akan menyegerakan balasannya di dunia bahkan. Iya. Kalau ada dosa yang langsung disegerakan balasannya di dunia ada dua. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Maka tadi Babila nanya, apakah dosa kepada orang tua disegerakan balasannya? Iya. Itu Makanya sudah izin pasti. mohon maaf ya, kalau ada di antara kita yang dalam konteks urusan dunia merasakan ada sesuatu yang berat gitu ya, kegagalan, kebangkrutan, kesusahan, kesulitan, salah satu yang perlu kita evaluasi, coba dicek aja. Mungkin ada sikap kita kepada orang tua yang pernah menggores luka di hatinya, sehingga membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih ya terhambat lah karena ada dosa-dosa itu. Maka segera selesaikan sebelum kita mendapatkan balasan-balasan lain yang lebih berat gitu. Ini momen yang pas sih, Pas, saya rasa ini ya. momentum yang pas. Idul Fitri ya. Jadi Iya. kalau ada yang berkonflik dengan orang tuanya, Segera segera selesaikan. selesaikan. Ahilman, satu lagi pertanyaan. Betulkah harta kita adalah harta orang tua kita? Iya. Memang betul? Iya, tapi tentu nanti ada babnya ya. Memang terutama untuk anak laki-laki ya. Oh, oke. Ya laki-laki itu kan sampai kapanpun adalah milik ayah dan ibunya. Maka akan kembali kepada ayah dan ibunya. Tapi dalam konteks, maksudnya ini, konteksnya gini, kita tuh harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Nanti kan bandingannya sama kalau kita udah berkeluarga Iya, harus seperti apa. Tapi poinnya begini, tidak ada perbandingan antara istri dan orang tua. Dua-duanya adalah kebaikan yang perlu kita hadirkan keberkahannya. Masya Allah. Ahilman, satu Iya. lagi nih. Jadi banyak pertanyaannya, nggak apa-apa. Mumpung ya momennya. Saya tuh pernah berpikir begini, pernah saya baca juga, bahwa kalau kita misalnya berbuat baik kepada orang tua kita, Iya, dan kita memiliki anak nih, keturunan, iya. itu juga keturunan kita juga akan memperlakukan Iya, kita sama iya. seperti kita memperlakukan Iya, orang tua kita. iya. Jadi itu juga jadi hati-hati Iya. betul ya. Jadi begini, apa yang kita tanam itu yang akan kita Iya, panen. iya. Walaupun tidak ada yang disebut dengan karma ya, saya tidak menyebut itu. Tapi Dalam Islam kan tidak ada iya, istilah seperti itu. apa ya. yang kita tanam itu yang kita panen. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik.
Apa-apa yang baik dari Allah dan apa-apa Oke. yang buruk itu karena kelakuan kamu sendiri. Berarti begini, cara kita memperlakukan orang tua kita akan menjadi cerminan Mhm. anak kita memperlakukan Mhm. kita. Mhm. Mhm. Makanya kita ini kalau pengen anak kita berbakti sama kita, ya udah, tunjukkan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita di depan anak-anak kita. Setuju. Biar dia tahu, oh iya mama juga sama nenek berbakti ya. Mhm. Mama juga sama kakek berbakti ya. Nah itu akan jadi efek multiplier efek yang bisa menguatkan anak kita untuk berbakti sama kita. Maka yuk berbuat baik sama orang tua kita. Harapannya semoga anak kita pun Iya, nanti Masya Allah. berbuat baik sama kita. Siapa sih yang nggak pengen ya punya Iya. anak keturunan yang berbakti kepada kita? Betul. Itu harapan kita semua lah. Betul. Makanya kalau orang tuanya masih ada, kita harus lebih-lebih lagi. Betul. Ya Ahilman ya, kepada Iya. orang tua. Apalagi Iya. momennya Idul Fitri seperti Masya Allah. sekarang ini. Masya Allah. Ahilman kita harus jeda. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Idul Fitri akan kembali setelah yang satu ini. Masya Allah. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Fitri adalah kesempatan terbaik untuk kita membersihkan hati. Untuk kita mensucikan diri kita dari setiap kesalahan. Terutama bagaimana kita menghadirkan silaturahim terbaik dengan kerabat kita, dengan sahabat kita, dan dengan orang-orang yang kita cintai. Yang pertama, tentu kepada orang tua kita. Siapapun seorang anak yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya, keberkahan dalam hidupnya, maka jadikan momentum Idul Fitri ini untuk minta maaf kepada orang tua kita. Selesaikan semua persoalan yang barangkali ada di antara kita seorang anak pernah melukai perasaan orang tua. Jangan sampai ibadah Ramadan yang telah kita lalui tidak berarti apa-apa. Karena kita sebagai seorang anak belum minta maaf kepada orang tua atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Suami istri saling minta maaf. Adik kakak saling minta maaf. Dengan saudara, dengan kerabat saling minta maaf. Dan saling menghadirkan silaturahim terbaik. Percayalah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yursa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahim. Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kemenangan sejati. Sebagai manusia yang bersih hatinya, suci dirinya, dan bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan setiap amal ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Dan semoga setiap tahun yang kita dapatkan adalah kebaikan. Dan ingat, Idul Fitri itu bukan tentang baju yang baru. Idul Fitri itu bukan tentang pakaian yang baru. Tapi Idul Fitri itu tentang hati yang baru. Laisal aid bimalabisil jadid, walakinnal aid biqalbin jadid. Hati yang baru, hati yang bersih, hati yang penuh kesucian. Maka saling menghadirkan hati yang bersih di momentum Idul Fitri ini. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ahilman, Sama-sama, atas ilmunya. Mila. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Sekali lagi kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Semoga apa yang tadi kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan
berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Faizin, Ahilman. Terima kasih Wabila, sama-sama. Mohon maaf.